Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mbak Eka Puspita. Oke guys, kali ini aku mau kasih sedikit masukan atau sedikit edukasi ya buat kalian semua yang mau cuti pakai maskapai apapun itu. Nah, di bulan kemarin bulan 3 kemarin aku sempat cuti pulang ya, cuti pulang ke Indonesia memakai Garuda Indonesia. Pelayanannya the best. Nah, di sini ada sedikit cerita. Ini yang aku alamin sendiri ya guys, ini yang aku alamin sendiri. Dan ini bisa dijadikan contoh atau pengalaman buat teman-teman yang lain ya. Jangan sampai keulang apa yang saya rasakan, bukan aku, tapi di situ di tanggal 18 Maret ya, bulan kemarin itu aku pulang guys dengan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Dan di situ aku bertemu dengan teman ya, atau kita random ketemu aja di airport, 2 orang guys. Aku sih nggak tanya orangnya mana ya, tapi yang jelas kita akrab di situ. Akhirnya karena kita satu penerbangan dan kita bercakap ria atau apalah, dan akhirnya karena aku kan ada 3 orang nih, bertemu dengan 3 orang. Karena memang bawaanku ini banyak, jadi 2 orang ini, yang satu bawaannya nggak terlalu banyak karena dia membawa cuma satu koper dan satu tas tenteng yang buat di kabin itu. Dan teman yang satunya ini dia itu ada barang tapi tuh pating cerantil guys, apa ya kalau kita ngomongnya tuh banyak tempat gitu loh. Kan bisa dijadiin satu, tapi dia itu dijadiin banyak tempat, aku nggak tahu gimana. Akhirnya sebelum kita terbang atau sebelum kita check in itu, kita beresin dulu lah, dikasih arahan, kamu daripada kayak gini mending jadiin satu aja, ini nanti masuk kabin bagasi, ini nanti masuk ke kabin atas gitu. Nah akhirnya 2 orang ini cengkrama lah ya, karena aku nggak bisa bantu karena emang bawaanku ini di bagasi emang udah pas, dan di kabinnya itu aku bawa 2 backpack, jadi aku nggak bisa bantu karena emang udah penuh dan nggak bisa bawa. Jadi akhirnya 2 anak ini ngobrol gimana, dan akhirnya temenku yang satu ini atau yang aku ketemu ini, dia itu bukan menawarkan ya, sebenarnya si cecenya ini satu, dia bilang sama si mbaknya ini, tolong dong, kan kamu cuma bawa tas backpack cuma satu aja nih, boleh nggak aku titip gitu. Jadi yang satunya ini niatnya nitip ke cecenya ini, tapi aku lihat si cecenya ini sebenarnya tuh kayak nggak, ngapain sih kamu bisa bawa sendiri gitu. Sebenarnya ada penolakan di situ, cuman dia tuh nolaknya kayak secara halus gitu. Aku juga mengerti sih, soalnya kan kita kan pulang pengennya lenggang kangkung gitu ya, nggak bawa apa-apa. Tapi karena mungkin si cecenya ini nggak enak, akhirnya diiyain lah, dibawain ke si cece yang cuma bawa satu koper itu. Nah tibanya di waktu check in ya, di waktu check in si mbak ini yang satunya yang nitip barang ke temennya ini, dia tuh udah itu guys, apa namanya, udah check in duluan karena dia udah check in online, jadi dia barisannya beda gitu sama kita. Karena aku check in manual sama yang dititipin, nah yang nitipin ini udah check in online gitu, jadi dia cepet, dia udah pergi duluan kan. Tapi yang nggak expectnya lagi ini, yang check-in online ini mungkin dia tuh ada masalah atau apa ya, jadi kayak menghilang di depan mata kita gitu loh. Dia udah check-in duluan, sementara aku sama temanku yang satunya itu lagi ngantri. Nah tibalah waktunya aku. Kalau aku sih alhamdulillah ya lancar, karena waktu itu saya cuma mendapat kapasitas 30 kilo buat bagasi bawah ya, dan di situ pas 30 alhamdulillah ya, emang aku prepare sedari rumah biar di sana itu nggak bongkar-bongkar lagi guys. Jadi di rumah aku beli timbangan sendiri dan aku timbang udah pas ya, 30 kurang 1 on. Jadi aku bawalah ke mana, airport. Nah di situ aman, tapi ini amannya cuma di bagasi. Kalau di tas tenteng kan kita kan biasanya kan cuma dapat 7 kilo. Nah itu aku bawa 10 kilo, maksudnya over 10 kilo ya, over 10 kilo. Tapi itu aku jadiin 2 tas ya, yang satunya 8 ya kan, yang satunya sisanya itu yang over itu. Jadi ya itulah, yang satu 7, yang satu itu 7, yang sisanya aku taruh di belakang. Sebenarnya kemarin aku juga nggak tahu ya, bawa batu kayaknya berat banget soalnya, tapi tas itu nggak besar ya, tas kecil tapi beratnya berat banget gitu loh. Jadi aku bawa tas tenteng 2 yang buat ke bagasi, tapi alhamdulillah aku lolos guys. Jadi over 10 kilo, cuman aku taruh semua di bagasi atas ya, di kabin atas. Jadi di bagasi bawah itu emang bener cuma 29,9 ya, jadi 30 kilo kurang 1 on. Nah ini lolos alhamdulillahnya. Sebenarnya aku juga agak deg-degan guys, soalnya
si bagasi aku kabin ini lebih gitu, lebih 10 kilo. Tapi alhamdulillah di situ aku lolos. Nah akhirnya si temanku inilah akhirnya yang di belakang aku lah, dia yang check in selanjutnya. Tapi karena aku nggak mau tinggal dia di situ, jadi aku tungguin terus. Nah di situ gawatnya guys, dia over ya, bagasinya over. Karena peraturan di Garuda itu dia boleh membawa 2 atau 3 koper ya, asalkan satu koper beratnya tidak melebihi 32 kilo ya kan. Nah si temanku ini yang tadi di awal aku bilang dia cuma bawa satu koper tapi beratnya lebih dari 32 kilo guys. Jadi nggak mau dia harus bongkar, dan si petugasnya itu dia nggak menerima uang ya, jadi nggak mau dibayar, kamu mau nggak mau kamu harus bongkar. Nah, sedangkan dia ini udah dititipin barang sama temanku yang satunya ini yang udah check in online dan udah nggak kelihatan mata lagi, dia nggak tahu kemana ya kan. Akhirnya si yang dititipin ini bingung dong ya kan, karena harus kurangin lagi jumlahnya itu yang di koper bawah atau di bagasi bawah, sedangkan dia udah nggak punya tempat karena tadi dia udah dititipin sama temennya ini ya kan. Sialnya di sini nih. Jadi pas dia itu kemarin itu kalau nggak salah sampai 2 atau 3 kali bongkar ya, itu tetap nggak kurang-kurang gitu loh, karena aturannya kan kayak gitu, 30 kilo buat beberapa koper. Jadi satu koper itu nggak boleh lebih dari 32 kilo ya guys. Ini pelajaran buat kalian ya. Waktu itu sih alhamdulillahnya aku bawa 2 koper, jadi nggak masalah ya, 117 satu berapa gitu. Nah di sini dia problemnya, di sini itu kan banyak banget tuh yang ngantri ya, yang lihat banyak sekali. Ini petugas dia nggak mau dibayar guys, jadi kamu nggak mau kamu harus bongkar di situ. Akhirnya teman aku ini bongkar semua ya kan, karena dia bingung udah dititipin. Dia juga butuh tempat buat barangnya dia sendiri yang habis dia bongkar dari kopernya ini nih, jadi dia tuh butuh tempat. Nah karena dia nggak punya, aku sempet tukar handphone, apa namanya, nomor telepon ya, sama yang nitipin ini. Aku telepon tuh nggak diangkat guys, beberapa kali nggak diangkat. Akhirnya sebelah, mungkin si yang sebelah yang dititipin ya, karena kamu nitip tapi kamu nggak mau nungguin aku gitu loh. Kamu gimana sih, harusnya kamu nungguin ini barangmu, gimana, ngapa kamu pergi duluan, nggak mikirin aku, mungkin pikirnya gitu kan. Jadi dia si yang nitipin ini udah panik guys, karena kalau nggak itu dia nggak boleh terbang, harus tetap bongkar bagasinya itu harus ya, karena di situ saya menyaksikan sendiri. Jadi ini pengalaman pribadi banget. Akhirnya si Cece ini bongkar terus sampai 3 kali kalau nggak salah itu, karena bobotnya tetap aja ya, nggak ngurang-ngurang. Aku nggak tahu sih apa yang dibawa, yang diambil itu kenapa nggak kurang. Soalnya kan aku udah keluar dari check-in counter itu, jadi aku cuma liatin dia dari jauh, sama dia ngode aku suruh nelponin yang nitipin itu, karena kebetulan aku sempat tukeran nomor handphone, tapi alhasil nggak diangkat sama mbaknya. Si mbaknya ini udah panik, yang dititipin udah panik ya. Dia bilang kalau nggak bisa, ini barang aku beneran mau buang, kalau nggak bisa ditelepon tetap aku mau buang. Nih jadi pelajarannya di sini ya guys, buat kalian yang mau pulang ya, benar, bantu orang itu benar, dan kalian yang menitip itu juga harusnya sadar diri ya guys. Kalau kalian check in duluan, tolong jangan meninggalkan teman yang kamu titipin ya, walaupun nanti kamu akhirnya nanti juga ketemu, itu jangan ya guys. Karena apa, itu bakal nyusahin gitu loh, nyusahin yang dititipin. Ini mungkin hari apesnya mbaknya sih ya, nggak lakinya, apa namanya, nggak beruntungnya si mbak ini yang dititipin. Jadi ya gitulah, akhirnya nggak lama kemudian muncullah si mbak ini, dan disitulah kita mengetahui dia itu ada masalah sama check-in online-nya guys. Jadi dia mau nggak mau harus, nggak tahu dia pergi kemana, tapi akhirnya dia balik lagi. Nah di situ baru kita ketemu, dan akhirnya ini barangnya dikembalikan lagi sama mbaknya, karena emang udah check in kan. Jadi barangnya itu dikembalikan lagi sama mbaknya lah, itu lagi tadi itu, karena dia kan mau check in, takutnya nanti kebanyakan tempat malah ribet pas check in dan disuruh jadiin satu. Terus akhirnya karena udah check in, dia udah berhasil nih, yang dititipin itu tadi udah berhasil, akhirnya dikembaliin lagi lah barangnya itu, karena udah ketemu juga kan. Nah di sini pelajarannya guys, buat kalian yang mau pulang, nggak usah banyak barang pateng cantil gitu loh, karena nanti pas di bagasi di airportnya itu mungkin kalian bilang aku nggak bakalan nyusahin, tapi itu bakalan nyusahin temennya guys. Karena
ini contohnya nih, pengalaman aku sendiri. Dia mikirnya aku bisa kok bawa sendiri, tapi akhirnya di bandara, oh kenapa aku banyak sekali ya barang bawaannya, oh mendingan aku jadiin satu aja nih. Terus oh iya itu kamu nggak punya bawaan, nanti kalau pas check in kamu bawa dulu deh, nanti usaha habis check in kamu kasih aku lagi. Nah di sini problemnya loh, ya kan. Jadi usahakan, aku sih kasih itu aja ya, masukkan aja nih, mendingan kalian kalau pulang itu bagasi, jatah bagasi 30 atau 40, ya kalian tetap isi 30 kilo gitu, yang 40 kilo sesuai bagasi tercatat kalian ya, jangan dilebihkan gitu. Ini cari aman. Kalau emang kalian mau aman lagi ya, mau mau banyak barang, tapi udah jangan di overin yang di bagasi, tetap 30. Jadi kalau kalian mau bawa barang, kalian bawa ke kabin gitu. Kayak kemarin aku over 10 kilo ya, tapi alhamdulillah aku lolos di situ dan nggak ada drama-drama dititipin atau menitipkan gitu. Jadi kalau kayak gini kan jadi nggak ngenakin temennya gitu, nggak ngenakin perjalanan temennya gitu, karena kita cuti kan juga mau seneng-seneng gitu, mau ketemu warga, tapi akhirnya problemnya di situ karena dititipin itu, dan nggak taunya problem sendiri deh itu bagasinya. Tapi gimana, ini buat pelajaran aja sih, bukan buat pelajaran kalian aja, tapi ini pelajaran buat aku juga ke depannya gimana. Jadi buat kalian yang mau cuti, usahakan ya jangan merepotkan temennya gitu loh. Oke guys, sekian video hari ini, next video, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.